Eh, karena kita tidak selamanya di atas dan di depan ya. Pasti ada yang namanya rotasi atau pergantian. Jadi untuk harapan kami ke depannya untuk para penerus kami, para junior-junior kami untuk depannya khususnya di United Indonesia Tuban bisa lebih mengembangkan komunitas ini untuk melebarkan sayapnya dan dikenal untuk masyarakat Kota Tuban khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di YouTube channel RSNU Tuban di segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Kembali lagi bersama saya Dr. Abde di Nukleus Podcast. Nah, pada siang hari ini kita sedikit berbeda nih. Tidak seperti segmen-segmen sebelumnya di Nukleus Podcast, karena lihat dengan tampilan saya pada hari ini pakai jersey bola. Tentunya kita hari ini akan membahas tentang bulu tangkis. Tentu bukan. Bahas tentang bola ya. Jelas tentang sepak bola. Nah, berarti narasumber kita juga akan berhubungan dengan dunia sepak bola di Tuban tentunya. Nah, tetapi sosok yang sangat spesial dan istimewa ini sudah tidak asing lagi untuk RSNU, karena memang beliau juga bekerja di RSNU. Selain itu juga aktif juga di dunia sepak bola di Kabupaten Tuban. Nah, sudah tidak sabar ya untuk menyambut tamu spesial kita. Oke, mari kita sambut Mas Muhammad Saiful. Selamat siang Mas Saiful. Selamat siang. Selamat siang. Agak lemes ini. Oke, sebentar. Berarti kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Saiful ini ketua Mas ya, ketua dari United Indonesia Tuban. Jadi fans klubnya Manchester United. Jadi memang agak berbeda dengan saya. Di sini saya Gunners ya, Arsenal. Jadi namanya Ais, ini ketuanya. Wah, serem juga nih saya bertemu dengan ketuanya fans klubnya MU di Tuban. Oke, mungkin sebelumnya Mas Saiful bisa perkenalan secara singkat terlebih dahulu tentang nama, alamat, terus pekerjaannya. Monggo, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan teman-teman dari RSNU Tuban. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful. Saya selaku Ketua United Indonesia Tuban, yaitu khususnya chapter Kabupaten Tuban yang berpusat di Jakarta, UI Indonesia. Selain saya ketua dari UI Tuban, saya juga kebetulan karyawan RSNU juga ya. Super sibuk Mas Saiful ya. Terus mungkin oke, itu sekilas ya tentang Mas Saiful. Jadi memang Mas Saiful ini juga karyawan RSNU, di samping itu menjabat sebagai ketua UI Tuban ya. Sebenarnya kalau dari keseharian Mas Saiful sendiri ya, selain di RSNU setiap harinya, kegiatan yang lain mungkin UI ini bagaimana, terus apakah Mas Saiful ini hobinya apa sih Mas sebenarnya? Apakah memang fokus di sepak bola atau ada yang lain gitu? Kalau UI Tuban sendiri, selain komunitas fans club yang mendukung salah satunya klub Liga Inggris Manchester United, UI Tuban itu kegiatannya selain football, futsal, itu ada kegiatan bakti sosial juga. Oke. Khususnya biasanya kalau di bulan-bulan ini mau menjelang Ramadan, ini biasanya ada yang namanya berbagi takjil, juga kita berbagi untuk berbuka bersama dengan masyarakat sekitarnya. Terus di Idul Adha itu juga kita ada yang namanya berbagi hewan kurban juga ada. Kebetulan di Tuban itu 4 fans club yang dinaungi DSU Jarum Tuban itu salah satunya dari MU juga itu.
Jadi kita dapat sponsor kalau ada event-event tertentu yang diajukan kepada pihak Jarum. Jadi pihak Jarum Tuban itu menaungi salah satunya United itu. Wah, tepuk tangan lagi nih. Jadi bukan hanya sekedar fans sepak bola, Ya, tapi juga ada kegiatan sosialnya. Nah, ini nih yang perlu dicontoh sama fans klub lain. Klub lain ya tentunya. Lain, ya. Itu. Tapi kalau acara intinya untuk mendukung nih Mas, anggotanya sebenarnya seberapa banyak? Terus kalau nonton bareng itu apakah rutin setiap match-nya gitu? Kebetulan saya baru menjabat sekitar 4 tahunan. Itu tahun 2019. Di masa saya menjadi pemimpin di Tuban, khususnya di MU, itu terasa berat. Karena apa? 2019 teman-teman tahu sendiri, pas kebetulan dengan COVID ya, itu betul. sangat luar biasa sekali karena waktu kegiatan kita sangat terbatas sekali. Jadi kumpul-kumpul seperti event-event itu sangat dibatasi, khususnya dari pemerintah juga setempat. Kalau eventnya gathering, yang namanya gathering itu biasanya kita ngadakan yang namanya nonton bareng. Nonton barengnya biasanya kita disponsori dari pihak kafe-kafe yang kerjasama dengan United Tuban itu. Jadi nanti itu kalau biasanya nontonnya di bawah jam 12 malam itu masih bisa disupport, tapi kalau dini hari biasanya agak sulit biasanya ya. Itu salah satunya kegiatan teman-teman kumpul gatheringnya seperti itu. Terus gimana cara kita menggalang dananya? Itu yang paling utama, kita pada saat gathering itu atau waktu nonton itu kita yang namanya HTM. Harga tiket masuk misalnya 10.000, kita potong untuk minumannya yang di bawah 10.000. Jadi kelebihannya nanti kita masukkan ke kas tersebut. Terus untuk football, katakan HTM-nya 10.000, kita up menjadi 15.000 yang masuk kas itu. Jadi itu pemasukan salah satunya. Terus dari pihak sponsor Jarum, setiap kita ada event-event seperti anniversary. Ini kebetulan sebentar lagi bulan April tanggal 6 itu anifnya United yang sudah ke-10. 1 dekade, nggak terasa ya. Sedangkan di UI sendiri pusat itu anifnya kemarin ke-16. Jadi kita sudah berusia 10 tahun khususnya di chapter Tuban. Jadi kita kalau misalnya ada kegiatan anniversary, kita mengajukan proposal ke pihak DSU Jarum Tuban, kita disupport yang namanya fresh money. Tapi kita tidak diwajibkan untuk promosi produknya. Tahu sendiri kalau Jarum produknya apa ya, saya nggak nyebutkan mereknya. Iya, berarti kalau event yang kegiatan yang keluar Mas, kalau yang keluar kira-kira? Kalau keluar biasanya kita diundang juga anniversary kota lain. Gitu. Kita kebetulan fans clubnya terbesar di Indonesia sampai se-Asia Tenggara itu misalnya. Manchester United itu memang fans clubnya juga paling besar ya, termasuk salah satu yang paling besar. Oke. Selain itu mungkin enif kota lain. Kalau yang kegiatan-kegiatan sosial juga apakah ada undangan juga? Oh iya. Kemarin sudah 2 kali atau 3 kali kita mengadakan yang namanya donor darah massal yang digalangi dari pihak Jarum juga. Misalnya nanti kalau kebetulan dari RSNU juga pernah mengadakan donor darah. Betul. Bisa nanti kita support dengan anggota kita. Jadi kita alihkan ke rumah sakit NU untuk anggota teman-teman kita United yang mau donor darah juga bisa. Selain dengan Jarum juga begitu. Wah, berarti kalau Mas Saiful sendiri ini menjabatnya berapa tahun lagi, Mas? Sebetulnya untuk jabatan Korda yang namanya chapter itu kan Korda, koordinator daerah Kabupaten Tuban itu masanya cuma 2 tahun sampai 3 tahun. Begitu juga dengan yang pusat ketua umumnya itu 2 tahun sampai 3 tahun. Berhubung ini masa pandemi, jadi kita masih dipercaya untuk teman-teman untuk melanjutkan. Sedangkan untuk syarat menjadi ketua umum harus aktif juga, membernya semacam ini membernya. Waduh, saya enggak punya ini ya. Punya jenengan. Enggak punya ya. Ini membernya itu begini ya. Oke. Berarti itu ya. Enggak biasa masuk TV soalnya. Enggak biasa. Enggak apa-apa karena memang kita konsepnya ngobrol santai Mas ya. Oke, berarti ini kondisinya Mas Saiful sudah 2 kali masa jabatan. Saya 4 tahun, otomatis 1 periode lebih lah. 1 periode lebih.
Mungkin sampai benar-benar ada yang ini ya, Mas Saiful sampai pegel dulu ya, mungkin baru nanti akan diganti gitu ya. Iya, sebetulnya sudah capek sih. Soalnya teman-teman yang paling dipandang usianya paling sepuh sendiri itu saya dianggapnya. Gitu. Di grup itu ada sekitar 200 lebih, di situ berbagai macam-macam profesi, ada dokter juga, ada polisi, ada tentara juga. Kebetulan di itu ada yang namanya dokter ortopedi, dokter Rizky, itu juga member kami. Luar biasa. Jadi memang dari beraneka Profesi, ragam ya, ya, profesi. ragam. Perempuan pun juga. Perempuan ada, kalau perempuan Ada itu ya? namanya bebes. Mungkin Mas juga denger ya bebes. Jarang tapi pernah dengar, tapi mungkin masih Ya. awam ya karena ini ya klubnya perempuan, fans klubnya ya perempuan gitu. Ya kalau perempuan kita nyebutnya yang namanya bebes. Kalau mebes itu tempat nongkrong kita ngopi. Mabes, NU. markas besar. Iya. Oke. Tapi kalau dari Mas Saiful sendiri, sebenarnya dari UI sendiri ini apa yang belum tercapai gitu, dan gimana nanti ke depannya yang pengen diinovasi atau pengen membuat kegiatan apa kayak gitu. Mungkin ada yang terpikirkan belum dilakukan gitu selama 4 tahun menjabat ini. Kalau selama menjabat sih kegiatannya hanya seperti itu aja ya. Terus untuk kegiatan selain catering untuk nonton, karena kegiatan sosial juga ada programnya sendiri. Iya. Jadi mungkin itu buat kami sudah cukup, karena mengingat biaya juga kalau keluar kota itu sering mengeluarkan dana pribadi. Iya, gitu. betul. Terus untuk support ke macam-macam bencana yang ada di luar, sedangkan di kota sendiri kan kita juga ada yang namanya bencana. Iya, Ya, lebih utamakan kita yang di dalam kota aja daripada Dalam kota keluarnya aja ya. Oh, jadi memang ini ya lebih fokus ke Tuban sendiri Tuban juga sendiri, ya. ya. Karena Tuban sendiri juga memang Juga membutuhkan kita. betul. Tapi dari membagi waktunya sendiri, Mas Saiful dengan pekerjaan. Ini saya dengar juga kan Mas Saiful punya usaha juga, betul ya? Betul. Nah, ini apakah sudah oke selama ini untuk membagi? Ini kan super sibuk sekali nih Mas Saiful. Kegiatan sepak bola, futsal, termasuk di RSNU juga RSNU ikut. juga, ya. UI nanti ada sendiri, ada lain-lain lagi yang komunitas-komunitas Mas Saiful lainnya. Gimana membagi waktunya Mas selama ini? Kalau misalnya saya kebetulan pada saat ada event, betul saya pada saat itu shift kerja di RSNU, karena ada kepengurusan juga. Selain saya ketua, ada wakil, sekretaris, juga bendara, situ terstruktur ya. Jadi kita setiap ada yang namanya kepengurusan, kita wajib lapornya ke pihak pusat. Jadi kalau misalnya saya kebetulan berhalangan hadir, yang mewakili wakil saya yang namanya Wakorda. Wakil koordinator daerah tersebut. Misalnya ada undangan event di luar atau catering di dalam kota, beliaunya yang mewakili. Tidak selalu monoton saya. Jadi bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan kegiatan di luar yang selama ini saya geluti. Untuk usaha di luar itu saya merintis toko sport juga. Toko sport, mungkin nah, masih ada yang make tahu sense ya, ya. di Kecamatan Masih Praurak nyambung. ya. Ya, jadi Mas Saiful ini rumahnya di Di Kecamatan Praurak, di Praurak. Sendang Haji kebetulan ya. Nah, ini toko sportnya apa namanya? Bisa nanti mungkin teman-teman dari sahabat Nukleus Podcast juga ya bisa mampir mungkin, ini ada toko sport di MU, di MU. Oke, ya, Itu di Kecamatan kecamatan Praurak. juga MU itu. Memang sudah ini ya. Nyambung ternyata. Oke. Pas ya dengan lokasinya juga. Merak Jura. Oke. Saya kalau ditanya rumahnya mana, MU gitu bilangnya ya. Dukung apa? MU juga. MU juga, Iya. Nama tokonya kebetulan Reva Rosport. Situ ada Instagramnya juga di Reva Rosport. Alamatnya di Jalan Raya Itu. Praurak, depan Masjid apa tuh? Sambo Gede. Masjid Sambung Ya, Gede. pas pinggir jalan teman-teman dari karyawan RSNU atau di luar yang pecinta olahraga sport bisa mampir ke galeri kami. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman
mau dari RSNU ataupun tidak, yang pencinta sepak bola, keperluan sepak bola, sepatu, kaos, kaki ataupun jersey dan lain-lain, bisa nih ke Revaro Sport. Revaro Sport di MU. Ya, memang agak jauh ya ke Manchester sana. Ini tapi Manchester depannya Masjid Sambung Gede ya. Oke. Nah, kita sedikit nih kalau mungkin pemirsa di sini kan nggak afdol ya kalau nggak bahas MU-nya. Ini kalau mengomentari MU sekarang nih, Mas Saiful, gimana? Ini kan kalau saya lihat ya, walaupun saya fansnya Arsenal sedang kedinginan ya di puncak klasemen gitu, dan MU sedang mencoba untuk mengejar juga. Tapi trennya sudah positif juga MU ini. Betul. Ya. Dibandingkan dengan musim-musim yang lalu dipegang Mourinho atau Ole, ini tracknya lagi naik. Ten Hag sudah menemukan ritmenya. Rashford sedang gacor juga, gitu ya. Meskipun dari semua lini pemainnya bagus, kalau pelatihnya tidak support juga tidak akan maju juga. Betul. Ya. Semua tidak tergantung dari satu pemain sih. Kalau nama sepak bola kan namanya teamwork. Jadi harus kerjasama dengan timnya. Jangan sampai di dalam suatu klub atau komunitas itu ada yang namanya perpecahan. Itu yang menjadi nanti mengganggu treatment yang lainnya. Lagi tracknya bagus-bagusnya, nanti ada yang pemain yang biasanya menjadi jamurnya itu. Kemarin seperti maaf ya untuk Pogba itu kan sekarang sudah dibuang lah. Sekarang Pogba tidak ada, trennya MU semakin bagus. Selain Pogba mungkin juga legendanya sejujurnya ya. Sekarang yang pindah ke Liga Arab. Nah, betul kan ya. Babang Ronaldo itu kan gitu ya. Gila, legenda juga. Iya, legendanya. Cuma kalau menurut saya bukan pecinta pemain, jadi saya pecinta klubnya. Saya tidak mau tahu dengan pemain si A si B, yang penting saya itu MU-nya itu utamanya. Jadi ya memang ini, apalagi ini ada kemungkinan City yang dapat larangan ya, masih dapat sanksi ya. Ini MU bisa naik kedua ini berarti di bawah Arsenal. Semoga bisa mengejar Arsenal ya Mas ya. Karena ini sama-sama sudah bertahun-tahun sama-sama belum juara ya. Betul. Terakhir MU itu tahun 2013. Itu pun di era Ferguson ya. Masih di era pelatih legendarisnya ya, Sir Alex Ferguson. Yang setiap hari masih menonton juga loh itu Mas ya. Itu penonton setia dari MU ya. Oke. Jadi memang kalau seputar sepak bola sendiri memang sangat menarik ya, apalagi buat kaum pria ya gitu ya. Terus kalau hobi lain dari Mas Saiful nih, apakah ada hobi lain Mas selain di sepak bola atau mungkin memang fokus di sepak bola futsal, bola-bola sepak semua? Saya dari kecil selain sepak bola, sebenarnya saya sepak bola itu kalau fans klub baru-baru aja. Ya dulu senengnya lihat orang apa itu kalau ada turnamen Piala Dunia atau apa kan biasanya banyak orang taruhan. Nah, itu serunya seperti itu saya. Akhirnya lama-lama jadi suka itu. Jadi saya selain apa itu sepak bola atau futsal, saya juga hobinya nyanyi. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Dari SD sampai SMP, SMK saya sering apa itu dapat juara singing antar pelajar itu. Oke. Ini berarti bisa dicoba 1 lirik, 2 lirik. Oke, mungkin untuk nyanyinya. Apakah bersedia Mas Saiful untuk meramaikan? Ya. Berarti ini termasuk yang apa namanya? Sobat ambiar atau rock atau pop atau apa Mas Saiful? Saya genrenya ya pop dangdut gitu aja, campur sari. Kalau ke rock kan nggak begitu bisa. Rungkat. Oke. Satru. Apa ini Mas? Itu ya. Mungkin nanti di next segmen kita ada segmen khusus untuk Mas Saiful berdendang nyanyi. Karena ternyata bakatnya luar biasa. Ini berarti ada menyalurkan juga Mas kalau bakat nyanyinya atau memang untuk hobi sehari-hari aja atau memang juga ada
event juga mungkin Mas Saiful? Biasanya kalau event musik itu biasanya kalau ada orang hajatan itu saya sering nyumbang lagu. Oh, ini berarti tepuk tangan. Luar biasa. Menyalurkan hobinya. Makanya biar nggak sepak lupa. olahraga oke. Seninya juga ternyata. Usaha. Loh, kurang lengkap apa ya ini ya Mas Saiful ini bisa jadi panutan untuk para kaula muda ya. Karena memang tidak cukup satu, menggeluti satu. Kalau bisa 2 atau 3, yang jelas itu buat yang jelas kan senang dulu Mas ya. Betul. Senang, minat, nanti masalah bisa menghasilkan sesuatu dalam hal materi itu bonus ya, termasuk ikut ini ya. Terus kalau mungkin dari manfaat dari UI sendiri untuk ke masyarakat juga, apakah dari Mas Saiful ini sudah sesuai dengan apa yang Mas Saiful targetkan untuk kegiatan sosialnya, lalu harapannya juga ke depannya seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit. Kalau saya selama ikut komunitas United Indonesia ini, selain yang pertama silaturahmi, juga dapat teman-teman banyak juga ya, dan dikenal banyak masyarakat. Oh, ini loh komunitas United di Tuban itu. Selain ada kegiatan selain di lokalnya juga kita ada yang namanya baksosnya juga. Jadi tidak monoton di kegiatan olahraganya aja, juga ada kegiatan sosialnya juga. Selain kegiatan itu nanti kita bisa diunggah di Facebooknya juga, di Instagramnya juga ada. Jadi sudah ribuan kegiatan yang sudah kita laksanakan itu. Juga ini juga ya pernah open donasi juga. Mungkin apa ada orang lain mungkin enggak ada komunitasnya, mungkin ingin membantu lewat UI gitu, apakah bisa juga Mas? Bisa biasanya ya? Di pusat itu kita ada yang namanya grup WA United Indonesia seluruh Indonesia. Jadi itu seluruh provinsi ada yang namanya fans club komunitasnya juga. Selain Tuban semua di kota itu ada sekitar 127 provinsi kalau nggak salah itu jadi setiap ada gempa bumi atau bencana alam yang ada di kota-kota tersebut itu bisa di grup. Jadi kita yang namanya PRAI itu ya ikut membantu kegiatan tersebut. Jadi kita setiap kota itu untuk menggalang dana, terus nanti kita disalurkan ke pihak kotanya tersebut. Wah, oke ya. Jadi memang kalau buat teman-teman mungkin yang bingung, salah satunya untuk menyalurkan bantuannya nih, mungkin ada kemarin gempa di Jawa Barat atau di Jawa Tengah juga. Jadi bisa lewat UI juga ya, lewat pusatnya. Nah untuk mungkin nanti sosmednya ya, nanti bisa dilampirkan juga Mas ya, new fanpage-nya. Mungkin ada yang ingin follow, ingin gabung juga di UI. Anggotanya sekarang? Siap, kami welcome aja untuk. Berapa ratus Mas? Atau mungkin kalau cakupannya di Tuban? Kalau di grup WA hanya sekitar 200. Itu sudah paling banyak banget di kota Tuban itu. Sekitar 200. Ya. Banyak. Kalau untuk Tuban loh ya. Tuban, kita belum bicara Jatim dan secara Indonesia ya. Oke. Nah, kita sudah ngobrol panjang lebar. Nampaknya haus Mas ya. Kita coba ini di depan kita kan sudah ada minuman sehat. Ya, nih tradisional. Sponsor ini. Ya, kita coba cicipi dulu. Ini ada kunir asem dari produk Gizi RSNU ya. Boleh dicoba dulu, Mas. Kita coba dulu untuk menghilangkan haus juga. Oke. Oke, ini mungkin Mas Saiful juga sudah tahu ya kalau ada produk dari Gizi RSNU, minuman sehat. Ini ada beras kuncur, kunir asem, pokak, jahe. Selain itu juga mungkin ada makanan sehat juga ya. Itu juga bisa dipesan langsung di Gizi RSNU-nya. Nanti ada arahan dari ahli gizinya untuk kandungan dari makanannya. Jadi untuk para pekerja di RSNU maupun keluarga pasien itu juga bisa langsung pesan saja. Mas Saiful nanti semisal sedang shift pagi atau malam, malas untuk keluar makan, bisa langsung juga pesen di pihak Gizi RSNU.
Sudah biasa Mas ya? Iya. Sudah tahu juga ya? Oke. Oke. Nah, ini mungkin untuk kita balik lagi harapannya lah Mas. Harapan kedepannya mungkin selama nanti Mas Saiful masih menjabat dan nanti juga mungkin kalau sudah tidak menjabat sebagai ketua UI Korda Tuban ya, ini seperti apa bisa dijelaskan? Karena kita tidak selamanya di atas dan di depan ya. Pasti ada yang namanya rotasi atau pergantian. Jadi untuk harapan kami ke depannya untuk para penerus kami, para junior-junior kami untuk depannya khususnya di United Indonesia Tuban bisa lebih mengembangkan komunitas ini untuk melebarkan sayapnya dan dikenal untuk masyarakat Kota Tuban khususnya. Yang dibutuhkan kami sekarang adalah yang utama yaitu pemimpin yang loyal dan loyalitas itu. Karena pengorbanan sangat dibutuhkan yang namanya di komunitas itu. Kalau yang namanya material atau yang namanya uang itu sudah nggak kami hitung kalau yang untuk komunitas. Itu. Ya, betul. Wah, ini memang super sekali ya. Kita menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini dan memang waktunya juga terbatas untuk kita ngobrol. Nanti kita mungkin bisa lanjut sambil futsal ya, Mas ya. Nanti sambil futsal. Oke, nah untuk menutup nih terakhir, apa ada pesan kata-kata mutiara, Mas ya, untuk menutup segmen mungkin sebelum nanti kita setelah itu ada jargon juga Mas ya, gitu? Apa ya kata-kata mutiaranya? Mungkin enggak kata-kata mutiara sih, untuk support teman aja. Selain beraktivitas, paling enggak sisihkan waktumu untuk kegiatan yang baik di luar sana. Betul. Karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini monoton untuk bekerja aja. Karena kita juga membutuhkan yang namanya refreshing juga. Gitu. Oke, gitu ya. Oke. Wow. Jadi buat teman-teman sekalian juga ya, kalau capek kerja ataupun capek kegiatan seharian di luar dunia pekerjaan itu masih banyak kegiatan ya. Contohnya kalau di RSNU sendiri ya, kita capek Mas ya kerja shift pagi, sorenya atau malamnya kita ada futsal ya bersama RSNU FC ya. Nah, itu juga salah satu media kita untuk menyalurkan istilahnya bakat juga bisa hobi ya. Jelas kita senang, kita sehat dan enjoy kita ya. Nggak cuman suntuk di dunia pekerjaan aja. Di rumah sakit aja. Karena olahraga itu juga salah satunya yang namanya refreshing juga selain rekreasi ya. Iya. Nggak butuh jauh-jauh walaupun istilahnya kemeringet ya. Tapi nggak apa-apa, itu memang enjoy-nya di situ. Kita bisa bareng-bareng sambil ngobrol juga ya gitu. Oke, sekali lagi saya terima kasih juga ya Mas Saiful sudah mau datang menyempatkan waktunya untuk datang di Nukleus Podcast. Kita ngobrol-ngobrol tentang dunia sepak bola, tentang United Indonesia karena bertemu langsung dengan ketuanya. Nah, sebelum mengakhiri nih, kita jargon dulu ya. Mas Saiful ya, jargonnya Nukleus Podcast. Nanti kalau saya bilang Nukleus Podcast, ngobrol santai. Teruskan saya Mas, ngobrol santai dan Mak News gitu ya. Oke ya. Oke, lihat kamera Mas ya. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan Mak News.